Renungan Minggu ke-33 masa biasa tahun A, 15 November 2020. Renungan ini saya beri judul Ulet Ubet Ribet Tekun Matun Sregep Derep. Sedikit kepanjangan dari kata-kata tersebut adalah demikian. Wong sing ulet biasane ubet, amarga kadang kala ngalami ribet, mulane kudu tekun matun. Lan yen sregep tumandang gawe, mengkone bakal derep lan panen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, dan semoga Tuhan beserta kita semua. Amin. Saudara-saudariku terkasih, hidup adalah anugerah Tuhan yang paling berharga bagi kita. Hidup itu harus kita kelola dan kita tumbuh kembangkan. Tuhan memberikan kebebasan dan memberikan waktu cukup untuk itu selama kita di dunia ini. Dalam hidup ini kita harus ulet dan kuat serta tahan uji. Ulet, kuat, dan tahan uji. Orang yang ulet biasanya juga ubet. Ubet itu kreatif, selalu mencari cara-cara yang baru, yang baik dan yang benar demi keberhasilan cita-citanya. Namun perlu disadari bahwa hidup tidak selamanya mulus dan kadang-kadang ribet, repot, dan mungkin muncul banyak peristiwa yang tak terduga, dan juga tidak mustahil akan adanya masalah dan banyak kendala di tengah perjalanan hidup ini. Maka harus tekun matun, yaitu mengatasi berbagai macam masalah bahkan kendala. Matun dalam dunia pertanian berarti membersihkan rumput atau tanaman liar yang tumbuh di tengah-tengah tanaman pokok, yaitu padi. Nah, kalau itu semua dijalani dengan sregep, artinya rajin, maka akhirnya kita akan derep. Derep itu ani-ani, panenan. Selanjutnya kita akan menikmati hasil usaha kita. Bahkan orang lain yang ikut derep pun akan menerima bagian hasil derepannya, yaitu yang disebut bawon. Maka hidup itu harus disyukuri, dijalani, dan dinikmati. Karena itu sekali lagi, hidup itu harus disyukuri, dijalani, dan dinikmati. Saudara-saudariku terkasih, itulah kira-kira pesan dari perumpamaan dalam Injil suci hari ini. Dalam perumpamaan itu dikisahkan adanya seorang yang kaya raya yang mau pergi jauh dan menitipkan hartanya kepada hamba-hambanya. Jumlah yang dititipkan selaras dengan kehendak si kaya itu. Itu kebaikan hati si kaya sendiri dan sekaligus merupakan tantangan bagi para hamba. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1 talenta. Talenta itu anugerah Tuhan, itu anugerah si kaya. Si kaya itu tidak pesan apa-apa, hanya mengatakan semoga berkembang. Ketika si kaya itu pulang, dia minta pertanggungjawaban tentang hartanya kepada para hamba itu. Saudara-saudariku terkasih, lalu apakah kiranya makna perumpamaan itu bagi kita? Apakah yang dilambangkan dalam perumpamaan ini? Si kaya tadi adalah Allah sendiri.
Si kaya adalah Allah sendiri, sedang hamba-hamba itu adalah umat beriman, kita semua. Dan harta yang dititipkan yaitu talenta. Talenta itu adalah firman Tuhan yang berupa pesan-pesan, ajaran-ajaran, dan sikap-sikap Yesus, serta aneka macam mukjizat dan pewartaan kabar baik yang telah disampaikan Kristus kepada para murid. Jadi talenta itu bukan bakat manusiawi, tapi murni sebagai anugerah Tuhan. Kita manusia dijadikan kawan sekerja Allah dalam usaha mewujudkan rencananya, yaitu keselamatan umat manusia. Allah mempercayakan firman-Nya kepada kita umat beriman supaya kita pelihara. Memelihara firman bukan berarti menyimpan dalam hati dan mendiamkannya, melainkan mengamalkannya. Mengamalkan artinya meyakini kebenarannya, memahaminya, dan mewartakannya melalui hidup dan karyanya sehari-hari. Mewartakan bukan hanya memberi, ngeloloi, melainkan juga menghayati bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, sambil menghayati dengan baik dan benar, kita mewartakan firman itu. Atau sebetulnya dengan menghayatinya dengan baik dan benar, secara tidak langsung kita sudah menyampaikan pewartaan itu. Jangan sampai kita dikatakan sebagai gajah diblangkoni, artinya pinter kojah, pinter bicara, tapi tidak ngelakoni, tidak melaksanakannya. Artinya apa? Artinya munafik lamis. Artinya munafik lamis, iso ngomong ning ra gelem ra iso nglakoni. Apalagi kalau dalam mewartakan ditambah dengan ancaman bahwa kalau tidak menuruti akan celaka, masuk neraka. Dan si pewarta dengan pongahnya merasa lebih suci dan lebih pandai, serta sangat getol untuk mengawasinya, bahkan memaksa begini dan begitu. Itu saya katakan betul-betul pewartaan yang konyol. Pewartaan seperti itu akan menggiring manusia menjadikan Tuhan adalah sosok yang kejam dan tukang menghukum manusia. Nah, ada orang mengatakan Gusti ora sare. Kalau dikatakan Gusti ora sare, itu bukan berarti Tuhan itu mengawasi kita tanpa berkedip sedetik pun, tetapi Tuhan selalu menyertai dan mendampingi perjalanan hidup kita dan siap untuk dimintai pertolongan melalui doa-doa kita. Jadi kata Gusti ora sare itu bukan Gusti ngawasi kita terus-menerus di mana diawasi, dicari kesalahannya, sama sekali tidak, tetapi menyertai, mendampingi, dan siap dimintai pertolongannya. Kerajaan surga tidak sama dengan kerajaan perintah atau penlarangan, harus ini dan harus itu. Sebab jika demikian, orang akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan hukuman kejam dan tidak adil. Tuhan Maha Kasih, dan kasih itu harus kita tunjukkan dalam sikap hidup dan karya kita sehari-hari. Itu baru murid Yesus dan anak-anak Tuhan dan orang yang sungguh beriman, dan itulah baru sikap teman sekerja Allah. Perumpamaan ini menantang kita untuk berani, ulet dan ubet, meskipun kadang harus mengalami ribet. Sebagai teman sekerja Allah dalam karya keselamatannya, kita dikehendakinya untuk terus membawa kasih melalui pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan nyata yang berdaya guna bagi kehidupan bersama. Itulah pewartaan yang sejati.
Dan itulah cara-cara yang harus ditempuh untuk menumbuh kembangkan talenta yang dititipkan kepada kita umat beriman dengan bekal bakat dan kemampuan yang adalah juga anugerah Tuhan sendiri bagi kita, ditambah dengan semangat pelayanan yang murah hati, tulus, dan siap berkorban. Jadi selain ulet, ubet, dan meskipun mengalami ribet, namun tetap melaksanakan pelayanan murah hati, tulus, dan siap berkorban. Kadang kita mengalami kekurangan dan kegagalan, tapi kekurangan dan kegagalan itu biasa, namun tidak boleh mematahkan semangat kita untuk berjuang. Dalam berjuang kita harus punya mimpi. Setiap orang harus punya mimpi, yaitu menikmati hasil yang berlimpah. Dengan tekun matun serta sregep di akhir tugas kita di dunia nanti, setelah kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Sang Pemilik segalanya, kita berharap mimpi tadi dorodasi, artinya menjadi kenyataan, baik bagi diri sendiri maupun lebih-lebih bagi kehidupan bersama. Sekali lagi, kita harus punya mimpi dan kita berjuang untuk mewujud nyatakan mimpi itu dengan tekun. Saudara-saudariku yang terkasih, mari berjuang terus dengan ulet dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan setiap saat. Marilah kita bekerja dalam iman akan Tuhan, sebab Dialah yang memberikan buah berlimpah. Yang bertanggung jawab dan menghasilkan buah akan dianggap layak masuk kebahagiaan kekal bersamanya di surga yang telah dijanjikannya, seperti dilambangkan dalam kata-kata si Tuhan yang kaya raya tadi dalam perumpamaan tadi, yang demikian bunyinya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Maka dari itu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita ingat sekali lagi dan sekali lagi sabda Yesus, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Saudara-saudari terkasih, kata-kata itu mengandaikan sikap hamba yang sejati, hamba yang tidak pernah menuntut ucapan terima kasih dari tuannya, hamba yang tidak pernah menuntut balas jasa atau pahala apapun, hamba yang tulus dan jujur serta rendah hati, siap berkorban bagi kehidupan bersama, jauh dari sikap pamer dan mencari popularitas diri, tidak pongah sombong bila dipuji dan tidak patah hati bila dicaci. Sikapnya tenang meskipun menghadapi ombak dan taufan kehidupan, karena dia selalu mendekatkan diri dengan Tuhan yang sabdanya merupakan sumber kekuatan sejati. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai.
Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Mbayat 15 November 2020, Yakobus Winarto PR, Rawa Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Amin.